kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya dengan cara yang seru. Media flashcard dan peta mini-zoo adalah alat pembelajaran interaktif untuk mengenalkan penggolongan hewan berdasarkan makanannya pada siswa kelas 4 SD. Flashcard berisi gambaran hewan dan informasi singkat yang membantu siswa memahami kategori herbivora, karnivora, dan juga omnivora secara visual. Pada peta mini-zoo menghadirkan pengalaman belajar berbasis pos di dalam kelas, di mana siswa mengunjungi pos 1 untuk membaca penjelasan, pos 2 untuk menyelesaikan tantangan mencocokkan flashcard, dan pos 3 untuk menjawab pertanyaan esai. Media ini dirancang agar pembelajaran lebih menyenangkan, aktif, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya, penjelasan cara bermain mini-zoo. Yang pertama yaitu pos 1, penjelasan hewan berdasarkan makanannya. Di pos 1, siswa akan mempelajari ciri-ciri dan penjelasan tentang hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Guru atau fasilitator memberikan penjelasan menggunakan flashcard berdasarkan yang sudah dilengkapi informasi. Selanjutnya kita akan ke pos 2, yaitu tantangan flashcard. Siswa akan bermain dengan flashcard di pos 2. Tantangannya adalah menggolongkan hewan ke dalam kategori karnivora, herbivora, dan omnivora. Selanjutnya, siswa akan mengambil salah satu kartu atau hewan sesuai yang mereka inginkan dan menyinari bagian perut kartu atau hewan tersebut sehingga mengetahui apa sih makanannya. Dan selanjutnya, siswa akan menggolongkan berdasarkan kategori omnivora, karnivora, dan herbivora. Ya, kita ke pos 3. Nah, di dalam pos 3 ini siswa akan menjawab pertanyaan esai sesuai dengan tingkat kesiapan mereka. Kelompok dengan kesiapan rendah akan menjawab pertanyaan sederhana seperti pertanyaan di dalam kartu tersebut. Dan berikutnya, siswa dengan kesiapan sedang akan mengambil pertanyaan di kotak nomor 2. Siswa dengan kesiapan belajar tinggi akan mengambil pertanyaan di kotak nomor 3. Nah, begitulah cara permainan di pos 3. Kegiatan selanjutnya yaitu diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan berdiskusi menjawab pertanyaan dari pos 3 dan melakukan tantangan di pos 2, dan selanjutnya mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing kelompok di depan kelas mereka. Jadi untuk letak diferensiasi pada media pembelajaran kami ini yaitu pada proses pembelajaran. Terlihat dari variasi aktivitas di setiap pos mini-zoo yang menyesuaikan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Aktivitas ini memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga pembelajaran menjadi lebih inklusif dan efektif. Diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar. Yang pertama, siswa dengan kesiapan belajar tinggi diberikan tantangan yang lebih kompleks. Contohnya pada pos 3, mereka menjawab pertanyaan yang lebih kompleks daripada siswa dengan kesiapan sedang dan juga rendah. Di pos 2, mereka mencocokkan lebih banyak flashcard dalam waktu tertentu. Dan yang kedua yaitu siswa dengan kesiapan belajar sedang. Mereka juga menyelesaikan tugas di pos 2 mencocokkan flashcard dengan panduan yang diberikan oleh guru atau teman sebayanya jika mereka kurang mengerti. Dan di pos 3 mereka juga akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan di kotak nomor 2 yaitu siswa dengan kesiapan belajar sedang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya siswa dengan kesiapan belajar rendah. Mereka akan mendapatkan bimbingan langsung dari pos 1 untuk memahami dasar penggolongan hewan sebelum melanjutkan ke pos 2 yaitu mencocokkan flashcard sesuai dengan kemampuannya, dan di pos 3 menjawab pertanyaan yang telah disediakan di kotak yang pertama. Selanjutnya, diferensiasi berdasarkan minat belajar siswa. Siswa yang menyukai pembelajaran kinestetik berpartisipasi aktif dengan bergerak ke setiap posnya dari pos 1 sampai pos 3 di peta mini-zoo dan menggunakan media fisik seperti flashcard dengan menyinari bagian tengah hewan tersebut agar mendapatkan jawaban yang tepat. Yang kedua, siswa yang menyukai visual lebih fokus pada pengamatan flashcard dan
gambar ilustrasi di setiap posnya. Dan siswa auditori akan mendengarkan penjelasan guru atau teman di pos 1 dan berkontribusi dalam diskusi kelompok pada pos 3.